Setiap saat, kementerian itu bisa diubah bentuk organisasi atau pohon organisasinya di dalam sebuah struktur karena tujuannya setiap saat berbeda-beda. Kalau misalnya kita memutuskan ekonomi negara ingin tumbuh di atas 9%, kalau kita mau misalnya bebas dari hutang dan tidak mau berhutang lagi, kalau Indonesia mau menjadi top 5 country di tahun 2030, maka kita harus menyiapkan platform bernegaranya yang tentu berbeda dengan platform organisasi kementerian kemarin, karena kemarin 5% aja susah, 5,5 paling tinggi. Kalau 9% nggak mungkin pakai pohon organisasi kemarin. Kita harus rubah. Kalau saya boleh usul, Bappenas sekarang mulai menciptakan program multi layer. Kali ini sertakan swasta dan efeknya harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Lalu semua atau sebagian besar tadi harus merupakan unsur lokalnya besar. Misalnya di atas 90% unsur lokalnya, kalau perlu unsur lokalnya 100% atas semua proyek multi layer minimum 12 layer tadi. Lalu bentuklah organisasi agar tujuan itu tercapai. Misalnya kita memecah ke 3 Kemenko, 3 kementerian koordinator seperti Menko Equin, di mana Kementerian Keuangan, Menteri Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dirjen Pajak, UKM itu di bawah Menko Equin. Kemudian 2 lagi adalah Menko Kesra dan Menko ESDM. Menko Equin adalah Menteri Profit Center atau penghasil uang atau inflow uang masuk. Menko Kesra adalah Menteri Cost Center, semua yang cost center di bawah Kesra. Seperti pendidikan itu kan semua cost center, Menteri Agama semua itu cost center. Kemudian Menteri SDM adalah Menteri Technical Operation. Ini berbeda lagi karena dia bisa menghasilkan uang dan juga bisa spending. Lalu misalnya Kabinet Jilid 2 ini ada beberapa kantor kementerian yang ditutup. Misalnya Kementerian Daerah Tertinggal, tutup aja. Kementerian Sosial, tutup aja. Menteri Peranan Wanita, tutup aja. Kementerian Tenaga Kerja, tutup aja. Juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, ditutup bukan berarti ditiadakan, tapi dijadikan dirjen atau jabatan eselon 1 di kementerian lain. Menteri Sosial kalau perlu langsung di bawah gubernur. Menpora di bawah Dekdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Juga Kementerian Tenaga Kerja gabung aja di bawah Dekdikbud. Kenapa? Saat ini lulusan sekolah tidak bisa diserap sama tenaga kerja karena tidak ada koordinasi antar lembaga. Sekarang ini apa kebutuhan tenaga kerja? Karena di bawah satu pohon organisasi yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa nyambung, kurikulumnya nyambung dengan tenaga kerja. Zaman dulu digabung, entah kenapa toto dipisah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Itu tidak perlu, dirjen aja tenaga kerja. Bener deh, kementerian itu sesuai keperluan, tidak perlu setiap tahun itu sama, boleh ganti-ganti dan itu sah-sah saja. Makanya jangan pilih saya kalau jadi presiden, karena saya pasti lebih ekstrim lagi. Bahkan bisa-bisa BI saya hilangkan. Bener loh, BI saya bubarkan dan saya masukkan di bawah Kementerian Keuangan, jadi Dirjen Moneter saja. Jadi enak, semua di bawah satu payung. Karena prinsip ekonomi saya adalah MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory yang saat ini banyak dipakai di berbagai negara dan terbukti sukses, seperti Turki, dipakai di Cina MMT tadi, dipakai di Norwegia, dan sebentar lagi Rusia, di mana peran bank sentral itu sudah dialihkan, berbeda dengan sekarang. Sekarang ini seakan-akan sejajar presiden Bank Indonesia itu. Jadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, bank sentral itu perannya kuat. Sekarang sejajar dengan presiden bank sentral itu. Padahal harusnya dalam sistem presidensial presidennya hal yang lebih kuat. Bank Indonesia nggak punya kontrol segitu kuat seperti sekarang. Tapi karena IMF dan World Bank ada di bank sentral, mereka sejajar. Dan kalau kita akan ubah. Kita nggak mau diawasi ketat oleh negara lain. Emangnya kita nggak berdaulat apa? Iya, jadi Bank Indonesia kita akan jadikan eselon 1 sejajar Dirjen Moneter. Jadi begitu kita perintahkan cetak rupiah biru, maka Dirjen Keuangan mencetak tadi dan tugasnya adalah mengontrol rupiah biru berjalan benar-benar 12 lapis proyeknya dan tidak ada penyelewengan sekecil apapun. Jadi ke depan bagaimana? Sudah mulai berani kan untuk berdaulat?